Halo semua, ketemu lagi dengan saya di Stay Tune Millennial. Ya, untuk kali ini akhirnya part-part yang ditunggu udah sampai ya. Karena yang ini kemarin dipakai untuk rakit yang lain, jadi chassis-chassisnya itu. Untuk yang body ini saya mau coba pakai yang full carbon untuk belajar bikin RTR ya. Nah, ini udah full carbon semua, cuman full carbonnya Project D semua. Jadi part-partnya semua udah komplit seperti yang udah kelihatan ya. Jadi mari kita mulai deh untuk rakit. Nah, yang untuk pertama mulainya dari velg ya. Ini velgnya masih belum lobang, masih baru banget ya, baru dipotong juga tadi. Jadi ini kan masih belum ada lobangnya nih. Ini PACF, saya nggak tahu ya PACF ini hitungannya karbon atau bukan ya. Tapi kualitas plastiknya udah bagus banget sih ini. Jadi saya mau lobangin dulu, langsung tinggal dipasang nanti ke chassisnya. Oke, jadi kita lobangin dulu nih, yang ini ya. Nah, yang ini udah lobang semua ya. Nah, udah ada lobangnya. Terus untuk velg yang Y-spoke ini ternyata ada uniknya juga ya. Jadi untuk depan belakangnya ada beda nih. Nah, yang belakang lebih mancung, yang depan lebih pesek nih. Jadi harusnya stabil sih. Nah, cara saya ngelobangin ini saya pakai tiang AO nih sama tang. Karena tiang AO itu kan kalau nggak dibengkokin tuh lurus banget ya. Udah gitu kan kokoh nih. Ini juga nggak gampang bengkok sebenarnya. Cuman karena banyak settingan-settingan yang harus dibengkokin ke depan, jadi saya sisain satu nih. Saya sisain satu ini yang lurus, khusus untuk lobangin velg doang. Karena tiang AO itu berguna banget sih bagi saya ya, karena saya nggak ada bor yang lain-lain. Kalaupun ada bor juga, kemarin saya coba dia nggak center. Nah, kalau pakai tiang AO ini udah pasti center ya. Tinggal sabar aja diputerin sampai tembus sendiri gitu. Jadi jauh lebih simpel, jauh lebih hemat, sama hasilnya juga presisi ya teman-teman. Nah, karena udah selesai bannya, jadi kita mulai aja nih. Nah, ini karbon Project D nih teman-teman. Jadi saya mulai rakit dari yang sebelah sini dulu nih. Ini kan udah jadi ya, tinggal dimasukin roda aja. Jadi saya masukin ini nih, gear-gearnya dulu nih. Nah, ini gearnya udah terpasang, tinggal di klop aja. Ini tinggal dikunci, Nah, sip. Terus untuk roda, saya pakai bearing HJH ya teman-teman. Karena bearing HJH ini kan lumayan ya harganya. 4 biji. Ada yang jual di bawah 20.000 ini. Jadi saya untuk awal saya pakai HJH sih. Nah, sekarang tinggal roda nih. Nah, ini lagi pasang roda. Kalau untuk ban itu saya rencananya yang belakang pakai hard, depan mungkin pakai super hard ya. Saya nggak pakai yang ban marun itu, karena yang low friction ini kan rata-rata marun ya warnanya. Jadi supaya warnanya juga enak dilihat, saya rencananya pakai yang super hard aja paling teman-teman nih. Karena yang super hard kan untuk nyari yang warna hitam itu juga gampang ya. Terus karena ada letteringnya jadi kan gampang nih untuk bedain mana yang hard, mana yang super hard. Gitu sih kalau saya ya. Nah, ini udah jadi. Nah, akhirnya udah terpasang, ini tinggal diklik ya. Tinggal diklik. Kok diklik sih? Motornya belum. Ketinggalan ya, teman-teman. Motornya ketinggalan. Nah, ini udah, tinggal diklik. Oke. Terus kencengin velg. Nah, ini udah terpasang ya teman-teman. Jadi udah selesai, tinggal pasang bumper seperti biasa. Nah, yang ini udah terpasang semua ya teman-teman. Jadi akar udah, terus angle-nya juga udah. Jadi saya mulai kunci dari bagian depan nih. Ini karena saya kemarin udah sempet tandain ya. Jadi saya pakai baut pendek aja buat ngunci, biar nggak ribet ya teman-teman. Nah, saya kunci yang sebelah sini nih. Saya kunci yang sebelah sini. Nah, yang ini udah terpasang, ini juga udah. Jadi tinggal yang sebelah sini nih teman-teman, untuk nyambungin ke atas saya pakai baut kontersang yang
baut rata ya, baut rata yang ukuran 35 mm untuk tembusin ke atas nih. Akhirnya jadi juga. Ini udah terpasang ya teman-teman, jadi tinggal pasang untuk mengatur bempernya. Aduh, karena agak ketekan jadi bautnya agak miring ya teman-teman. Memang kalau sasis karbon ini keras banget sih, sampai susah untuk dijebol ya. Sampai niatnya tadi udah pengen dibor aja sih biar tembus. Nah ini udah dapet dudukannya. Sekarang tinggal bumpernya. Nah bumpernya juga udah, tinggal di setel yang sebelah sini udah masuk juga. Udah oke ya teman-teman. Terus ini tinggal dikunci. Nah ini udah dikunci, terus bempernya juga udah fungsi lagi, normal, nggak nyentuh roda ya, udah normal lagi. Tinggal pemberat nih. Nah pemberat depan juga udah oke. Sekarang tinggal rollernya nih. Rollernya yang depan saya tetap masih pakai yang roller double ya, roller double yang bearing juga. Jadi saya pasang dulu ya. Nah yang depan akhirnya jadi pakai tabing, roller double, bearing sama kuningannya. Terus nggak perlu dibengkokin ya, karena tadi udah pakai itu angle bawaan dari Super 2 ya, jadi udah dapat sendiri angle-nya, jadi nggak perlu dibengkok-bengkokin lagi. Nah yang bagian depan berarti udah beres nih, tinggal yang samping saya pakai FRP karbon yang ini nih, saya pakai high grade karbon ya yang bentukannya kayak begini. Nah saya pasang dulu di bagian samping. Nah bentukannya udah jadi kayak begini ya, terus tinggal ditaruh pemberatnya. Untuk tinggi pemberatnya kayaknya saya pakai baut yang 35 mm aja kali ya, karena kalau terlalu panjang juga kan jelek ya, jadi saya pakai yang 35 mm aja. Nah jadi kira-kira tingginya segini. Nah ini tinggal saya pemberatin aja ya. Nah ini udah jadi ya teman-teman. Jadi pemberatnya saya pakai pemberat yang lokal ya, jadi kalau beli ini kan dapat satu set ya, 4 biji. Jadi yang ini saya pakai 2 di tengah, 2 lagi nanti di belakang nih. Nah sekarang tinggal lanjut yang belakang. Untuk pasang yang belakang ini sih tinggal langsung ini aja ya, tinggal langsung pengaitnya, selesai pengait langsung timpa bumper gitu sih. Jadi langsung aja saya pakai baut yang pendek aja ya untuk yang ini. Nah jadinya kayak begini ya teman-teman. Saya pakai ini biar gampang, jadi nggak perlu tembus dari bawah. Soalnya akar karbon ini kalau tembus dari bawah susah sekali ya teman-teman. Ini keras banget ini. Memang kalau karbon beda sih ya sama yang bahan-bahan biasa. Kalau yang karbon ini keras-keras banget ya. Nah ini tinggal roller nih teman-teman. Nah untuk roller saya pakai baut 40 mm ya. Terus ini nanti jadi rollernya nih, roller dural aluminium yang udah ada bearing ya. Nah itu nanti saya pasang kiri kanan ya. Nah ini penampakan terakhirnya ya teman-teman. Ini roller udah pada jadi, udah bisa ini ketahan sama pemberat ya. Jadi saya belum punya brake di belakang, jadi pemberatnya saya numpang dulu di situ. Terus ini bener-bener kalau mau RTR PR-nya banyak ya teman-teman. Ini roller godek ya teman-teman. Spacer rollernya nggak lurus, jadi mesti dilurusin lagi. Nah, terus dari ban juga mesti ulang setting. Dari ban iya, terus yang roller depan juga. Kalau roller depan udah dapat ya, jadi tinggal ban ini nih, shaft bukan ya, pokoknya yang buat garda lah ya. Ini garda dari velg, garda roller belakang nih, ini mesti di setup ulang sama brake belakang ya, baru bisa jadi. Nah untuk yang sekarang, untuk bahan belajar setting RTR-nya udah jadi nih. Nah ini kitnya yang bakalan jadi bahan percobaan untuk jadiin setting RTR ya. Tapi masih banyak part-part yang kurang, terutama spacer roller ya untuk aluminium, karena banyak yang bengkok, jadi mesti ulang. Terus ini juga tuk-tuknya ball cap biar sama warna ya. Jadi untuk sekarang sampai di sini dulu teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga yang udah
like, komen, share, yang udah subscribe, yang udah dukung channel ini dari awal. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat-sehat selalu teman-teman. Untuk berikutnya kita belajar setting ya. Dari yang belajar rakit, kita mulai coba merambah ke belajar setting. Nanti kalau udah selesai, ada kesempatan berikutnya, kita coba rantes ya teman-teman. Saya juga belum dapat track nih untuk rantes di mana. Tapi saya bakalan cari tempatnya di kota tempat saya tinggal. Soalnya dari Mini 4WD inilah kita bisa jalin hubungan ya, yang seperhobian. Oke, sekian dulu. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton sampai habis. Salam stay tune milenial. See you in the next video. Bye.